Bab 1. Pada dini hari tanggal 10 Mei 1940, Adolf Hitler mengirimkan pasukannya untuk menyerang negeri Belanda yang netral guna mengepung Prancis. Pada tanggal 14 Mei, di bawah ancaman serangan pasukan payung dan panzer Jerman yang didukung oleh Luftwaffe, Angkatan Udara Jerman, Ratu Belanda dan Kabinet Perdana Menteri mengungsi ke London. Pada keesokan harinya, Angkatan Perang Belanda menyerah dan diduduki Jerman Nazi setelah terjadinya pemboman dahsyat yang menghancurkan kota Rotterdam. Jatuhnya negeri Belanda ini menimbulkan goncangan dan tanda tanya besar mengenai nasib wilayah jajahannya, terutama Hindia Timur yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar itu. Di Hindia Belanda, berita mengenai penyerbuan dan pendudukan negeri Belanda mengundang berbagai macam reaksi di kalangan penduduk negeri itu. Pada hari penyerbuan, Gubernur Jenderal van Starkenborgh-Stadtschouwer mengumumkan keadaan darurat bagi Hindia Belanda. Salah satu tindakan pertama yang diambil pemerintah kolonial berkaitan dengan hal itu adalah melakukan tindakan balasan terhadap orang-orang Jerman. Konsulat Jenderal Jerman di Batavia diduduki oleh polisi. Demikian pula dengan gedung Asosiasi Jerman dan berbagai gedung perkantoran Jerman lainnya di seluruh Hindia Belanda. Kapal-kapal Jerman yang sedang berlabuh di Sabang, Eemshaven, Teluk Bayur, Batavia, Makassar, dan Manado, segera diciduk oleh pasukan keamanan Belanda. Di Tanjung Priok, seorang ahli mesin Jerman berusaha melepaskan diri dari pengawalnya agar dapat turun ke kamar mesin sambil berteriak, "Saya harus turun ke sana." Namun tindakannya dihentikan oleh seorang anggota Angkatan Laut yang tegap, yang mendorong orang Jerman itu kembali seraya berkata, "Anda boleh turun ke sana tetapi hanya sebagai mayat." Dengan kekecualian kapal Sophie Rickmers yang mengangkut bahan peledak dan berhasil lolos dari pelabuhan Sabang, seluruh kapal Jerman yang berjumlah 21 buah itu berhasil disita. Sementara 900 pelautnya ditawan. Di seluruh Hindia Belanda, di bawah kata sandi, Berlin, polisi menangkapi dan menahan orang-orang Jerman yang hidup terpencar-pencar. Beberapa di antara mereka memang merupakan pengikut Nazi, tetapi kebanyakan merupakan orang-orang biasa yang tidak mengerti politik. Akan tetapi pemerintah Belanda tidak membuat kekecualian, tidak juga terhadap pembantu rumah tangga istana yang berkebangsaan Jerman. Orang-orang Jerman itu diperintahkan untuk mengisi koper dengan pakaian dan keperluan kecil lainnya dan dikirim ke berbagai kamp konsentrasi. Tindakan yang lebih menghebohkan dan menimbulkan perpecahan adalah penangkapan yang dilakukan pemerintah terhadap orang-orang Belanda yang menjadi anggota atau simpatisan Nederlandse-Indische Fascisten. Organisasi, NIVO. Partai yang berdiri pada awal tahun 1933 ini menyamakan bentuknya dengan organisasi fasis di Jerman dan secara tegas menyatakan sebagai cabang dari NSB, Partai Ber. Haluan Nazi pimpinan Insinyur Anton Mussert yang selama pendudukan Jerman di Belanda menjadi boneka Hitler. Salah satu alasan tindakan keras pemerintah Hindia Belanda terhadap anggota maupun simpatisan NIVO adalah beredarnya desas-desus di Hindia Belanda bahwa orang-orang Jerman yang berada di Hindia Belanda akan menggunakan kesempatan dari kebingungan akibat jatuhnya negeri Belanda itu untuk melakukan kudeta bersama-sama dengan NIVO. Ironisnya, sebelum penyerbuan Jerman, NIVO sangat populer di Hindia Belanda. Secara resmi, partai yang di Hindia dipimpin oleh Insinyur J.J. van der Laken ini hanya memiliki 2.000 orang anggota. Namun mereka memiliki banyak simpatisan, termasuk sejumlah pengusaha dan pejabat tinggi. Bahkan dalam pengadilan luar biasa yang diadakan di Den Haag setelah perang. Sambil tersenyum Mussert mengatakan bahwa sumber utama dananya tidak didapatkan dari Jerman melainkan dari Hindia Belanda. NSE NIVO sendiri pada awalnya mendapat tempat berpijak yang kokoh di kalangan para penganut kolonialisme konservatif di Hindia. Mereka mengecam sikap lunak dari politik etis terhadap penduduk Indonesia dan menyerukan untuk mempertahankan kekuasaan Belanda di Hindia dengan tangan besi. Salah satu peristiwa mencolok yang menunjukkan betapa besarnya perasaan pro-Nazi di Hindia terlihat pada saat perayaan pernikahan putri mahkota Juliana dengan seorang warga negara Jerman, Pangeran Bernhard, pada bulan Januari 1937. Di negeri Belanda sendiri, selama perayaan itu kebanyakan orang Belanda menolak mengibarkan bendera swastika di samping bendera Belanda sehingga hanya bendera merah putih biru saja yang berkibar. Bahkan apabila ada bendera swastika yang berkibar, mereka kemudian menurunkannya. Suatu hal yang menimbulkan protes keras dari pemerintah Jerman.
Di Hindia Belanda, masalah anti bendera swastika tidak ada. Sebaliknya, banyak orang Belanda yang mengibarkan bendera Nazi tersebut berdampingan dengan bendera nasional mereka. Bahkan salah seorang simpatisan NSB. Seorang wartawan konservatif reaksioner bernama Zentgraf mengecam peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri Belanda dan berpuas diri dengan menyatakan bahwa di Hindia Belanda hal itu tidak terjadi. Peristiwa lainnya yang menunjukkan besarnya simpati terhadap NSB di Hindia Belanda terlihat saat Gubernur Jenderal yang konservatif, De Jong, bukan hanya menerima Mussert hingga 2 kali di istananya ketika pemimpin NSB itu berkunjung ke Hindia tetapi bahkan mengizinkannya untuk melihat-lihat berbagai instalasi militer. Ketika berita itu terdengar di negeri Belanda, baik pers maupun Tweede Kamer, parlemen, menjadi heboh. Sebaliknya, pers Hindia tidak terlalu tertarik dengan berita tersebut. Apalagi, Raja Surat Kabar Tanpa Mahkota di Hindia, Zentgraf, bukan hanya dikenal sebagai simpatisan NSB. Seperti Nazi pimpinan Hitler, NSB menonjolkan superioritas rasial. Ironisnya meskipun Mussert pribadi melarang partainya merekrut orang Indo-Eropa, ternyata 70% anggota NIVO berasal dari golongan ini.